Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Ini ada sebuah postingan yang buat kami tuh beritanya agak lucu loh ya. Kita baca sama-sama ya. Diminta PSSI segera ke Indonesia, Patrick Kluivert malah asik party. Nah, di bawahnya ditulis ketumnya aja kasih contoh jarang nonton liga WK. Nah, gimana pendapat kalian soal postingan ini ya? Kalau pendapat kami pribadi lah, Kluivert mau party mau pesta di sana kan dia mah bebas, kan bukan dia yang latih timnas tapi Alex Pastor. Jadi dia mah santai dulu kali sih, kan bukan saya yang latih timnas katanya. Yang kedua, dari awal aja kami kan udah komen, udah aneh. Kenapa ada seorang penjudi handal dijadikan pelatih sebuah timnas? Kan ini keanehan. Dari sini aja udah ketahuan, jadi wajar kalau di sana dia malah suka party. Yang ketiga, di sini kalian bisa lihat perbedaannya dan perbandingannya antara STY dengan Kluivert. Sintayong pulang ke Korea tuh pasti pulang ke Korea, tapi ketika pulang ke Korea yang diurusin apa? Urusin bola, cari ide, belajar ke yang lebih ahli soal strategi. Betul dong? Nah, kalau Kluivert pulang ke Belanda malah pesta alias party. Tapi anehnya kalau timnas jeblok di bawah asuhan Sintayong dihujat 7 hari 7 malam. Sementara Kluivert bawa timnas dan timnasnya kalah dibelain 7 hari 7 malam. Betul apa betul? Makanya kami tuh bukan yang nggak mau loh ngebahas timnas, tapi sejak federasi ini tuh seolah cuma pencitraan dan lebih mendengarkan orang yang sama sekali nggak ada pernah ngasih kontribusi apa-apa buat negara, ya kami jadi males loh ngebahas PSSI dan timnas. Orang yang sudah berjasa bagi timnas, bagi Indonesia, bangun fondasi timnas, malah diusir, malah dibenci, malah dihina. Tapi orang yang cuma bisa tinggal nikmatin aja, malah dipuja-puja. Lalu federasi saat ini pun kelihatan lebih seperti apa ya, menjilat ludah sendiri. Dulu aja waktu pertama kepilih bilangnya, kami ini tidak anti kritik. Tapi sekarang dikritik dikit langsung ditendang orang. Federasi dulu di awal-awal ya berjanji akan ngebenahin Liga Indonesia, akan membuat Liga Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN. Tapi sekarang malah ngelempar tangan. Lah, Liga itu kan urusan LIB, betul dong? Jadi seolah-olah yang jadi patokan federasi sekarang untuk sepak bola Indonesia itu bukan soal sepak bola menyeluruhnya di Indonesia yang harus maju. Cuma yang difokuskan itu adalah timnasnya yang maju. Atau istilah kasarnya, timnas selalu mujur, liganya dibiarin hancur. Makanya ya buat federasi, ayolah berbenah. Kalau nggak mau citra yang udah kalian bangun dari awal akan hancur. Keinginan kami sebagai supporter, keinginan kami sebagai rakyat, keinginan kami sebagai penonton itu cuma sederhana, cuma simple loh keinginan kami. Kami itu cuma pengen ngelihat sepak bola Indonesia itu maju secara menyeluruh. Liganya bagus, timnasnya juga bagus. Cuma itu keinginan kami, simple sebenarnya. Ayolah kalian berbenah, komdisnya pun dibenahi. Jangan sampai citra PSSI dari tahun 1931 sampai 2025 ini akan kembali dan terus-terusan sama. Citra PSSI itu sebenarnya apa sih di mata masyarakat? Citra PSSI di mata masyarakat itu dari 1931 sampai sekarang adalah carut marut. Mau seperti itu terus? Range-nya antara 2 sampai dengan 4 miliar rank 1 itu kan ranking ya. Ranking itu ada bobotnya sendiri ya. Nanti dari hasil pertandingan terakhir akan kita lihat bobot yang akan diterima itu seberapa. Yang pasti range-nya antara 2 sampai dengan 4 miliar rank 1. Nah, itu ranking itu berdasarkan terus turun ke bawah sampai ranking ke 15. Jadi 16, 17, 18
nggak terima. Direktur PT LIB Ferry Paulus kemarin menjelaskan soal nominal hadiah juara Liga 1 musim ini. Nah ini kan kemarin rame nih ya, katanya kan hadiah juara itu 7,5 miliar musim ini ya. Tapi ternyata nggak segitu, nggak semuanya dikasih ke sang juara. Jadi juara itu nggak dapat 7,5 miliar loh ya, tapi dibagi-bagi. Jadi kalau kata Ferry Paulus sih, hadiah itu nanti tergantung posisi di klasemen. Juara 1 itu kemungkinan cuma dapat 2-4 miliar aja. Nah sisanya itu nanti dibagi-bagi nih, dari posisi 2 klasemen sampai posisi 15 klasemen. Nah posisi 16 sampai 18 itu nggak dapat sepeser pun. Ya kalau kayak gitu ya sama aja lah hadiahnya dengan musim lalu. Musim lalu aja Persib cuma dapat 2,5 miliar hadiah utamanya. Ya kalau musim ini cuma dapat 3 miliar berarti cuma naik gope. Sementara pengeluaran Persib musim ini lebih gede dari 3 miliar. Dari denda aja nih sampai pekan ke-32 ini Persib ini udah mengeluarkan duit 720 juta. Itu baru denda lo ya, belum lagi gaji pemain, pelatih, akomodasi dan lain-lain. Jadi biaya satu musim 100 miliar cuma dapat hadiah 3 miliar. Jauh kemana-mana ya. Nah kalau misalnya juara Liga 1 musim ini cuma dapat 3 miliar, juara 2 1,5 miliar, juara 3 1 miliar, ya kan enakan juara 2 dan 3 dong, cuma beda gope aja. Tapi ini nih hal seperti ini kalau dikritik ke PSSI pasti bilang gini, alah masih aja kalian protes, masih untung dikasih hadiah juara. Lah musim-musim kemarin nggak dikasih juara, nggak kasih duit, kalian nggak pada protes gitu kan alasannya. Padahal kalau kita lihat dan berkaca pada kompetisi-kompetisi di ASEAN lainnya, total hadiah juara itu, juara hadiah itu memang nominal hadiah juara, memang semuanya diserahkan pada sang juara. Kalau nggak percaya, lihat aja nih artikel yang satu ini. Nah, Liga Malaysia aja itu hadiahnya 8,1 miliar dan itu semuanya dikasih ke JDT loh ya sebagai juara Liga Malaysia musim ini. Begitu juga dengan liga-liga lainnya seperti Liga Thailand 4,4 miliar itu cuma sang juara yang dapat. Liga Vietnam 3,18 miliar cuma sang juara yang dapat. Begitu juga dengan kompetisi lain di ASEAN. Nah Indonesia 7,5 miliar dibagi rata. Jadi apa ya kelihatannya? Cuma casingnya doang yang kelihatan mewah padahal dalamnya ya gitu-gitu aja. Sementara kita bandingkan dengan Persib saat main di ACL 2 kemarin. Persib itu baru masuk babak grup aja, itu udah dikasih duit tuh 4,5 miliar. Nah menang 1 kali lawan LCS, itu kan 1 miliar. Terus imbang 2 kali, itu 500.000 kali 2, 1 miliar juga. Jadi di babak grup aja, totalnya itu udah 6,5 miliar. Lah gedean di ACL dong ketimbang juara Liga, hadiah juara Liga 1. Itu belum apa-apa, belum lagi ditambah biaya transportasi dari ACL 2. Belum lagi hadiah tuan rumah. Persib itu 3 kali tuan rumah ya, 3 kali 1 miliar 3M. Jadi totalnya itu kemarin Persib di ACL 2 itu hampir 10 miliar. Inilah yang membuat tim-tim di Liga 1 ini sikut-sikutan, sogok sana sini, match fixing di sana sini. Karena apa? Karena mereka ingin mengincar wakil atau jatah wakil ke Asia karena duitnya lebih gede dibandingkan di Liga. Di Liga itu capek loh ya, 34 pertandingan home dan away, tapi hadiahnya cuma segitu. Tapi anehnya, klub-klub yang berusaha mendapatkan keuntungan atau penghasil pemasukan yang besar di ACL dan berjuang di ACL membawa nama Indonesia, kenapa pihak Liga dan pihak federasi nggak ada yang ngedukung? Aduh, gimana ini ya? Lanjut ya, inilah bocoran draft calon-calon pemain-pemain yang akan mendapatkan penghargaan terbaik musim ini. Di posisi kiper itu nominasinya ada Sonny Steven dari Dewa United, Igor Rodriguez dari Persita, Hernando Ari dari Persebaya, Kevin Ray Mendoza dari Persib, dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Nggak ada Alan Bernardo dari PSS Sleman ya, padahal dia top save loh. Kemudian posisi fullback, nih bisa back kiri, bisa back kanan ya. Ada Yance Sayuri dari Malut United, Victor Luis dari PSM, Edo Febriansa dari Persib, Mario Jardel dari Persita, Fajar Faturrahman dari Borneo FC, Wahyu Prastio dari Malut,
Marco Sandi dari PSS Sleman, dan Kakang Rudianto dari Persib. Nah, silakan, ada yang kurang nggak dari nominasi ini? Atau kalian punya pendapat sendiri siapa yang layak masuk nominasi sebagai fullback alias back kiri dan back kanan terbaik nih? Kemudian di posisi back tengah, nominasinya adalah Yuran Fernandes dari PSM, Rizky Ridho dari Persija, Gustavo Franca dari Persib, Risto Mitravski dari Dewa United, Christoph Ndua Rugira dari Borneo FC. Nggak ada Nick Kuipers ya, padahal Nick Kuipers adalah top tackle ya musim ini. Kemudian posisi gelandang ada Tirone Del Pino dari Persib, Ze Valente dari Persik Kediri, Francisco Rivera dari Persebaya, Alexis Mesidoro dari Dewa United, Mohamed Rashid dari Persebaya, Hugo Gomez alias Jaja dari Dewa United, Maklok dari Persib, Arkan Fikri dari Arema, dan Raihan Hanan dari Persija. Nah, siapa nih yang nggak ada menurut kalian? Dan siapa yang layak masuk ke nominasi ini menurut kalian nih? Kemudian posisi winger, ini ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Yakob Sayuri dari Malut United, Mosa Sidibe dari Persis Solo, Pripat Embarga dari Bali United, Beckham Putra dari Persib, Mariano Peralta dari Borneo FC, Lulinha dari Madura United, Siro Alves dari Persib, dan Irfan Jaya dari Bali United. Gak ada Rio Matsumura ya. Gimana tuh menurut kalian? Di posisi penyerang alias striker, ada nama Alex Martin dari Dewa United, Darbel Tobelo dari Arema, Nermin Haljeta dari PSM, Gustavo Almeida dari Persija, dan Gustavo Tokantins dari PSS Sleman. Nah, di posisi striker ini menurut kalian ada yang kurang nggak nih? Kalau ada yang kurang, siapa menurut kalian yang layak masuk nominasi? Silahkan tambahin aja ya. Kemudian di nominasi pemain muda terbaik, ini nominasinya ada Arkan Fikri dari Arema, Raihan Hanan dari Persija, Kakang Rudianto dari Persib, dan Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Nah, silahkan tambahin nih, siapa yang menurut kalian layak menjadi pemain muda terbaik di antara, atau tambahin deh siapa yang layak menurut kalian. Tapi kami pastikan ya, ini tuh baru sebatas bocoran aja loh ya. Tapi karena biasanya kan kalau bocoran seperti ini udah pasti ya. Nah, kalau kalian sendiri ini ya, pasti ngedukung pemain-pemain dari tim kalian dong. Betul dong. Kalau Mimin sendiri nih, seandainya dikasih pilihan, diboleh milih gitu ya. Nah, inilah pilihan Mimin dari nominasi-nominasi yang ada di atas. Di posisi kiper, misalnya kalau Alan Bernardo memang nggak ada ya, pilihan Mimin sih mungkin Sonny Stephen ya dari Dewa United, atau Kevin Ray Mendoza. Kenapa demikian? Sebab Sonny Stephen ini top save kedua musim ini, sementara Kevin Mendoza ini layaknya kenapa? Karena ya dia satu-satunya kiper di nominasi ini yang mampu membawa back to back juara. Kemudian posisi fullback, kalau pilihan Mimin sih jatuh pada Yance Sayuri ya. Back tengah, sayang banget ya Nick Kuipers nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti posisinya itu akan ya, kalau Mimin sih milihnya Mang Agus ya, Gustavo Franca ya. Karena ya mungkin pilihannya antara Yuran dan Gustavo Franca. Karena Yuran udah diusir dari Indonesia ya, jatuhnya mungkin Gustavo Franca. Karena apa? Karena dia adalah back tersubur musim ini. Soal gelandang, kalau gelandang Mimin no debat, pilihan Mimin tetap Tyron Del Pino. Ini no debat ya, karena ya kontribusinya memang sangat luar biasa ya. Posisi winger itu Mimin milihnya Egy Maulana Fikri dari Dewa United ya. Nah, striker ini ya jelas Alex Martin karena ya dia top scorer ya. Nah, soal pemain muda terbaik, kalau memang nominasinya seperti ini ya, kalau kami pribadi lebih milih Raihan Hanan sebagai pemain muda terbaik, yaitu pilihan kami ya, suka-suka kami lah.